Sebenarnya, Ibu lebih suka kamu tinggal di sini. Setelah sekian lama kita berpisah, apalagi kakekmu sudah meninggal. Tidak, Bu. Sekarang tugas saya bertambah lagi. Selain banyak kapuk, Kamandanu juga harus menerima hukuman. Dulu Ibu juga menggebu seperti kamu. Tapi pada akhirnya, Ibu harus mengakui bahwa lelaki langkahnya lebih panjang. Uni berangkat dulu, Bu. Apa benar jalan ini menuju ke Alastari? Betul, tapi masih sangat jauh. Bisa-bisa 2 hari dalam perjalanan. Memang kalian mau apa ke sana? Kami ingin mengabdi pada Gusti Sanggrama Wijaya. Kami dengar beliau mendirikan pedukuhan di Alastari bernama Majapahit. Sebaiknya kalian berjalan di malam hari untuk menghindari tentara Kediri yang sering meronda. Maksud ke sana? Kalau siang, kalian bersembunyi di dalam hutan. Nah, begitu senja, baru kalian berangkat. Terima kasih ke sana. Ya. Bagaimana bisa kenyang makan pakai alat begini? Kalau sudah biasa, 1 bakul nasi juga bisa habis, Nini. Makan pakai sumpit melatih kesabaran kita. Dan sumpit biasanya lebih bersih karena hanya dipakai untuk makan. Keluyuran kemana saja kamu, sapi opong? Wah. Banyak penduduk Singosari yang pindah ke Duku Majapahit. Ayo makan, Ki. Saya masak cah jamur, kesukaan Aki. Ya, kelihatannya penguasa Kediri itu sangat kejam pada rakyat, terutama penduduk asli Singosari. Lalu apa urusannya dengan kita? Ya, jelas ada, Tony. Sebagai pendekar, kita harus berpihak kepada kaum yang lemah. Tadi Ki Rowang menyebut tentang Majapahit. Iya. Dulu kamu bilang pernah mengabdi kepada Sanggrama Wijaya di Majapahit, kan, Kamandanu? Iya, hampir 1 sasi saya pernah mengabdi di sana. Kemudian saya minta izin kepada Gusti Ranggalawe untuk mengajak Mesin dan Panji ikut ke Majapahit. Tapi dalam perjalanan kembali, saya hampir mati karena dikeroyok oleh peronda-peronda dari Kediri. Terkena pukulan tapak wisa, lalu ditolong seseorang dan diobati oleh congcorang di Bukit Penampihan. Kamu kan sudah pernah cerita. Apakah Kang Kamandanu ingin kembali lagi ke sana?
sebagai putra Empu Hanggareksa yang semasa hidupnya mengabdi kepada Prabu Kertanegara. Sepertinya saya punya kewajiban untuk memberikan sumbangsi saya untuk membangkitkan semangat orang-orang Singosari. Tapi anakmu masih bayi. Perjalanan ke hutan tarik sangat berat. Kalau saya tidak segera ke sana, saya takut Gusti Ranggalawe akan menuduh saya sebagai pengkhianat yang melaporkan ke Kediri segala kegiatan di dalam hutan tarik selama saya mengabdi di sana. Apa hebatnya duku sekecil Majapahit yang baru dibangun di hutan tarik sampai Ranggalawe harus takut kamu hianati? Sebenarnya yang dibangun oleh Gusti Sanggrama Wijaya adalah sebuah kekuatan yang lebih megah dari kota Raja Singosari, tapi masih dirahasiakan di dalam hutan lebat. Kalau Kakang ingin kembali ke Majapahit, berangkatlah sendiri dulu. Kalau Ayuandira sudah mampu diajak jalan jauh, kami pasti akan menyusul. Iya, nanti aku yang mengantarnya. Sama saya. Kamu selalu mau ikut saja? Loh, nanti kan bisa gantian menggendong Ayuandira, ya? Kamu harus janji untuk setia pada istrimu, Kamandanu. Saya berjanji. Siapa yang menyuruh kalian datang kemari? Desa ini terlalu kecil untuk menampung kalian. Ampun Gusti, kami tinggal di Tegalan pun tidak apa-apa, asalkan boleh mengabdi kepada Gusti Sanggrama Wijaya di dukuh ini. Tidak segampang itu. Kalian akan menyusahkan kami. Kami terpaksa harus menyediakan makanan untuk kalian. Sementara ladang kami masih sempit. Kami bisa prihatin, Gusti. Dan kalau kami diizinkan menggarap tanah-tanah ini, kami sanggup untuk menghasilkan pangan yang melimpah. Kami akan segera melaporkan keinginan kalian kepada Gusti Sanggrama Wijaya. Tapi ingat, kami akan segera mengusir siapapun dari kalian yang pemalas. Dan tidak ada satupun penduduk duku Majapahit yang malas. Mengerti? Bagaimana menurutmu, Lawe? Kita harus tetap waspada, Gusti. Rapodang saya tugaskan untuk terus mengamati mereka. Saya menyusupkan telik sandi di antara mereka, menjaga kalau ada di antara mereka ternyata mata-mata. Apa tidak terlalu berlebihan, Kakang Lawe? Menurut saya, kenyataan ini adalah sebuah pertanda bahwa Gusti Wijaya memiliki perbawa kepemimpinan. Gusti ibarat sinar pelita yang mengundang laron untuk datang berkumpul. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan ini. Saya tidak menyalahkan Paman Sora dan Ranggalawe untuk bersikap hati-hati, karena kehati-hatian itu memang perlu. Tapi hendaknya kita bersikap lebih lunak, karena kita membutuhkan dukungan rakyat. Kalau kita menghendaki padukuhan ini menjadi besar dan kuat, satu-satunya jalan adalah dengan menambah jumlah penduduk. Dengan demikian, mereka lah yang akan menjalankan roda perdagangan dan juga pertanian. Saya kira Paman Banyak Kapuk masih sangat membutuhkan tenaga untuk digembleng menjadi prajurit. Betul, Nabi. Tapi saya tetap akan mencari orang-orang yang bisa menjaga mulut. Yang paling penting adalah bagaimana kita sendiri mampu untuk menjaga rahasia kepada calon-calon prajurit itu. Saya yakin mereka akan patuh kepada Raden Wijaya. Itu pasti. Yang harus kita perhatikan adalah sampai sekarang kita belum terbebas sepenuhnya dari mata-mata Pangeran Ardaraja. Bagaimanapun, keturunan Tunggul Ametung tidak akan rela Traken Arok menjadi besar. Wah, akhirnya kamu datang lagi, Kamandanu. Mana keluargamu? Istrimu? Kenapa tidak kau bawa? Maaf Gusti, istri hamba baru melahirkan. Dia takut anak kami dan dirinya tidak kuat menempuh perjalanan yang cukup jauh dan sangat berat.
Tapi kenapa begitu lama kamu baru kembali? Dalam perjalanan, hamba diserang oleh Empu Tombajir dan Dewi Sambi, Gusti. Hampir saja hamba tewas oleh kehebatan ilmu mereka. Untunglah, ada orang yang menolong saya. Lalu saya dibawa ke desa Tanibala. Siapa? Ki Sugata Brahma. Oh, lurah desa itu kan? Sekarang sudah tidak lagi, Tuan. Semenjak anaknya hamil tanpa ayah, beliau merasa malu. Lalu beliau menyerahkan kedudukan kepala desa itu kepada orang lain. Bibi Sakauni. Di mana pamanmu? Paman Kamandanu pergi lagi dan tidak pernah betah di rumah. Baru sebentar pulang, lalu pergi lagi. Jadi selama ini kamu sendirian? Oh tidak, sama Bibi, istrinya Paman Kamandanu. Lengan Seribu. Bibi, ini Bibi Sakauni, teman baik Paman Kamandanu. Dia Bibi Mesin. Aku sudah kenal Panji. Kelihatannya semua sudah saling kenal. Lalu, kenapa Nini mau bunuh diri? Dia bukan anak Kakang Kamandanu. Seorang lelaki bejat telah menodai saya dengan ramuan perangsang. Dan ternyata bibit itu telah membesar dalam perut saya. Sudah terasa mules, Mesin. Sepertinya sudah Tarik nafasmu, tekan, ya, hembuskan, ya. Tarik nafasmu, tekan, ya, ya, tekan. Ternyata lelaki itu kakak kandung Kamandanu. Oh, benar-benar jahanam. Lelaki itu pernah melukai Kamandanu dengan peristiwa yang sama kepada calon istrinya. Dan Panji Ketawa adalah anaknya. Kakang Kamandanu menyelamatkan aib saya dan keluarga dengan mengawini saya. Tapi akibat dari kejadian itu, dia hampir tidak pernah menyentuh saya. Bahkan tanpa rasa setiap kali melihat perut saya. Kemudian dia pergi. Dia pulang waktu saya melahirkan.
Ketika surat ini dibaca, saya sudah dalam perjalanan. Saya minta maaf karena semula ada niat buruk di hati saya kepada Nini. Tapi setelah mendengar ceritamu, tiba-tiba saya merasa jadi orang yang paling berdosa kepadamu. Saya minta maaf untuk itu. Saya kagum Nini tetap merawat Ayu Andira, meski dia berasal dari bibit yang sama sekali tidak Nini cintai. Anak itu mengingatkan pada nasib saya sendiri. Meskipun nasib saya lebih tidak beruntung, karena ibu saya tidak sebaik Nini. Saya kagum pada kebesaran jiwa Nini. Semoga Nini tetap tabah dalam menghadapi cobaan hidup. Dari sekarang. Cukup. Kita akan terus mengumpul dan menambah kekuatan kita, Ranggalawe. Sementara itu, kamu saya tugaskan untuk menyamar dan menyelidiki secara langsung keadaan lawan untuk mencium gerak-gerik mereka, terutama Ardaraja dan begundal-begundalnya. Hamba siap, Gusti. Apa boleh hamba membawa kawan? Ranggalawe bisa memilih sendiri. Hamba akan mengajak Arya Kamandanu. Sebenarnya Majapahit sudah memiliki kekuatan yang cukup sebagai sebuah negara. Gusti Sanggramawijaya orang yang selalu berhati-hati, meskipun orang di sekelilingnya setiap saat menjilat dan membanggakan kekuatan. Kenapa kedaton baru itu masih tetap dirahasiakan, Gusti? Bukankah kemegahan kedaton sebuah negari akan bisa mempengaruhi rasa percaya diri kepada rakyatnya? Itu betul, Kamandano. Tetapi Gusti Wijaya tidak mau. Sebelum yakin kekuatan Majapahit benar-benar mampu melawan kekuatan Kediri. Mungkin kekalahan yang pernah beliau derita saat di Singosari selalu menghantui pikiran dan tindakannya. Itu kenapa Gusti ditugasi untuk menyelidiki kekuatan Kediri? Benar. Saya sendiri terus terang agak heran. Kenapa akhir-akhir ini banyak orang pindah ke Majapahit? Apakah ingin mengabdi pada Majapahit? Atau alasan lain? Dan yang saya cemaskan, kalau ada di antara mereka orang-orang Kediri yang disusupkan. Ternyata berita itu benar, Pangeran. Mereka berbondong-bondong meninggalkan desanya menuju Tarik. Harus segera dihentikan. Jangan sampai berlarut-larut. Aku tidak ingin Sanggramawijaya menghimpun kekuatan.
Peronda kawasan timur telah menangkap 30 orang yang berniat mau ke Tarik. Dan hampir semuanya itu orang Singosari. Sekarang mereka kami tahan. Hukum mereka seberat-beratnya, terutama para pimpinannya, supaya rakyat melihat itu dan tidak berani untuk bermimpi melakukan tindakan konyol itu lagi. Dia dan mereka dinyatakan bersalah karena berani keluar dari kekuasaan Kediri dan berniat bergabung dengan Sang Ramawijaya di hutan Tarik. Mereka harus menerima hukuman yang sangat berat. Siapapun yang berani berkhianat kepada raja akan menerima hukuman pijis. Nyisana mau kemana? Bukan urusan kalian. Siapapun yang melewati daerah ini menjadi urusan kami. Aku mau ke Majapahit. Maaf Nyisana, daerah ini sangat tertutup bagi siapapun yang belum kami kenal. Sekarang aku kenalkan. Panggil saja aku Silengan Seribu. Aku mencari orang yang bernama Banyak Kapuk. Bukan begitu masalahnya. Siapapun bisa memperkenalkan diri. Rampok pun bisa menyebut namanya. Salah satu dari kalian melapor ke Gusti Banyak Kapuk. Baik. Kamu orang Kediri. Bukan urusan kamu. Jangan salah. Kami bisa membunuh kalau kamu ternyata orang Kediri yang memata-matai kami. Boleh coba, kalau bisa. Ada apa? Ada seorang pendekar wanita mengamuk di perbatasan. Dia mencari Gusti. Mencari saya? Benar. Dia melumpuhkan hampir semua penjaga. Sekarang ini Rapodang sedang menghadapinya. Tapi kelihatannya pendekar itu sangat sakti. Jangan-jangan Dewi Sandi, Kapuk. Cepat kamu selesaikan. Kami segera menyusul. Baik, Kakang. Siapa sebenarnya Dewi Sambi? Dia penjahat anak buah Empu Tung Bajil. Dia biasa dipanggil Dewi Sambi. Agak mencemaskan kalau orang-orang itu mengetahui jalan masuk lewat tengah hutan yang selama ini terjaga kerahasiaannya. Ada urusan apa ini mencari saya? Karena sebuah dendam. Aku mau membunuhmu. Kita belum pernah bertemu. Bagaimana ini bisa menanam dendam kepadaku? Tentu saja. Karena aku dilahirkan oleh dendam seorang wanita yang telah kamu nodai dan kemudian kamu campakkan begitu saja. Siapa kamu sebenarnya? Buat apa kamu tahu? Apakah pernah kamu memikirkan nasib perempuan yang kamu campakkan setelah kamu tipu dengan janji jadi muluk?
dengan Ki Sugata Brahma? Apa urusanmu? Apa bedanya aku cucu Sugata Brahma atau bukan? Untuk manusia seperti kamu. Aku tidak mau berkelahi dengan kamu. Kalau kau benar cucu Sugata Brahma, berarti kau adalah anakku sendiri. Jangan lakukan anakku. Kau akan terkutuk kalau sampai membunuh ayahmu sendiri. Jangan sebut aku anakmu. Iya. Sebaiknya Nini menerima permintaan maaf yang tulus dari seorang ayah yang sudah mengakui kesalahan-kesalahannya. Dari segi apa? Seorang lelaki yang telah menghancurkan kesucian wanita, kemudian menelantarkannya dan membuat anaknya harus... Ada kesalahan yang disengaja, tapi ada juga kesalahan yang dilakukan karena kehilafan. Kita sama-sama tahu bahwa manusia adalah tempatnya kehilafan. Saya melihat ayahmu termasuk golongan yang kedua yang pantas untuk dimaafkan. Apa Tuhan pikir? Penderitaan saya selama 18 tahun cukup adil hanya dibasuh dengan alasan hilaf? Apakah adil? Seorang wanita yang terpaksa harus membuang diri bertahun-tahun untuk menghindari malu karena perbuatan lelaki yang telah menodainya hanya ditebus dengan permintaan maaf. Pikiran apa itu? Sebenarnya Paman Banyak Kapuk itu bukan orang jahat, dan dia bukan jenis lelaki pemetik bunga. Memang dia senang terhadap wanita, tetapi lelaki mana yang tidak? Dia meninggalkan luka yang sangat dalam kepada sebuah keluarga di Tanibala, dan sampai sekarang anaknya sangat dendam kepadanya. Barangkali pengabdiannya kepada negara yang kelewat tinggi menyebabkan janji lain disepelekan. Pengabdian kepada Gusti Prabu Kertanegara sangat luar biasa. Nyaris dia tidak pernah memikirkan kepentingan pribadinya. Tapi di dalam kepentingan pribadinya ada perasaan orang lain yang dilibatkan. Bagaimana kalau misalnya wanita yang telah dia kecewakan sampai bunuh diri? Apa itu tidak sama dengan pembunuhan? Kamandano, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sama sekali tidak mau menyentuh makanan yang hamba kirim, Gusti. Sudah 2 hari dia tidak makan. Mungkin dia sengaja menyiksa perasaanmu, Paman. Dia sangat tahu. Semakin dia menderita, Paman semakin tersiksa. Tapi bagaimanapun juga, kita harus mencegah dia bunuh diri dengan cara mogok makan.
Gusti Wijaya kemari ya di Nambi? Iya, ada di dalam. Ada mata-mata yang tertangkap? Bukan, hanya seorang wanita. Wanita? Jangan-jangan Sakawuni, Gusti. Gadis yang kamu ceritakan? Benar, Gusti. Apa saya harus menyembahmu untuk bisa mendapatkan maafmu, Nak? Sungguh, akan saya sembah. Kamu maksa saya untuk memaafkanmu? Baik, tapi ada syaratnya. Katakan dulu, apa syaratnya? Kita adu kesaktian. Kalau saya mati, artinya anakmu mati. Dan kalau sebaliknya, maka yang terjadi ayahku mati. Pilihan yang sangat sulit, anakku. Jangan sebut aku anakmu kalau syarat itu tidak kamu setujui. Baik, saya bersedia. Tapi karena di pedukuhan ini saya seorang pengabdi, maka saya harus minta izin junjungan saya, Gusti Sanggrama Wijaya. Sebagai pedukuhan yang baru berdiri, sebenarnya saya merasa keberatan kalau banyak kapuk harus tewas di tanganmu. Siapa namamu ini? Sakawuni. Namamu bagus. Terpaksa saya harus mengizinkanmu. Tapi kalau kamu juga mau menerima persyaratan saya. Apa? Saya tidak mau kehilangan seorang senopati. Jadi, siapapun yang menang harus menjadi senopati saya. Kamu setuju, Sakawuni? Wuni? Kakang di sini? Ya. Ranggalawi, saya tunggu laporanmu nanti malam. Saya harus menyelesaikan perkara Paman Banyak-Kapuk dengan putrinya ini. Kami boleh ikut, Gusti? Tidak usah. Paman, ayo. Saya takut kalau terjadi apa-apa dengan Tuan Banyak-Kapuk, Gusti. Seringkali Sakawuni mengancam untuk membunuh Tuan Banyak-Kapuk. Dia begitu dendam karena merasa ditelantarkan sejak bayi. Sejak dari kandungan malah. Apa perlu kita ikuti mereka? Saya kira memang perlu Kakang Lawe. Tapi cukup dari kejauhan saja. Kalau terjadi hal yang mengkhawatirkan, baru Kakang bertindak. Kau pikir aku tidak tega membunuhmu? Aku tidak ingin membunuh seekor kecoa.
Gusti sebagai ayahmu, seperti janjimu. Ayo, bunuhlah anak. Ibu tidak bersedia tinggal di sini, Ayah. Kenapa? Sejak Ibu tidak berhasil menjumpai Ayah di kota Raja Singosari, Ibu bertekad tidak mau lagi berurusan dengan lelaki. Ibumu menjadi biksuni? Tidak. Tapi beliau sangat benci kepada lelaki. Di padepokan pengobatan yang Ibu dirikan, semua muridnya gadis-gadis yang mengalami nasib sama seperti Ibu.
Sebenarnya, begitu pulang dari Tanibala, ayah berniat untuk kembali melamar Ayu Pupuh ibumu. Tapi Baginda Prabu menugasi ayah untuk meronda sampai ke Bali dan Madura. Dan selanjutnya, makin lama keadaan Singosari semakin panas. Sehingga ayah tidak punya waktu lagi untuk melamar ibumu. Tapi suatu saat, Buni akan berusaha melunakkan hati ibu, ayah. Cobalah, Huni. Ayah akan terus-menerus dikejar dosa. Kalau belum sempat meminta maaf kepada ibumu. Aneh. Apalagi sebenarnya yang diinginkan oleh Pangeran Ardaraja? Dia menyuruhku dan Mantri Segarawinotan untuk menghadap. Hati-hati, Kakang. Jangan-jangan ada laporan yang sengaja mau menyudutkan kita. Tenang, Sambi. Patih Kebo Mundarang banyak berhutang padaku. Orang gelang-gelang harus berterima kasih kepadaku. Termasuk Pangeran Ardaraja dan Gusti Jaya Katwang. Kakang Segarawinotan bilang apa selain yang di surat itu? Hanya surat itu, Gusti. Tapi pernah mempersoalkan banyaknya penduduk Singosari yang pindah ke Lestari. Sudah kuduga. Saya sudah pernah mengunjungi sebuah desa yang kosong. Saya pikir mereka pergi ke kota ataupun pindah ke desa lain karena musim paceklik. Selama aku tidak ada, kau yang bertanggung jawab di sini. Perondaan harus tetap dilakukan. Kakang. Buni? Sedang membangun rumah siapa, Kakang? Saya diizinkan Gusti Sanggrama Wijaya untuk membangun rumah di sini. Karena selama ini saya menumpang di rumah Gusti Ranggalawe. Sesudah itu, Kakang akan memboyong Mesin, Ayu Wandira, dan Panji Ketawang kemari. Apa kamu dari Arjuno? Iya. Tadinya saya ingin membunuh Kakang. Seperti keinginan saya untuk membunuh Ayahanda Banyakabau. Tapi niat saya berubah setelah mendengar cerita dari Nini Mesin tentang Kakang. Tiba-tiba saya merasa bersalah karena berprasangka buruk padamu, Kang. Itu yang selama ini belum sempat saya ceritakan kepadamu, Buni. Saya sudah mendengar tentang kamu dari Nini Mesin. Tentu Mesin sudah mendengarnya dari Nyi Rongkot, pembantu keluarga ayah saya yang sangat setia. Oh ya, semalam saya melihat pertemuanmu dengan Gusti Banyakabu. Saat ini, semua yang mengganjal di dada saya selama belasan tahun sudah hilang. Ternyata ayah saya adalah orang yang pantas saya hormati. Benar. Saya gembira semuanya telah berakhir dengan baik.
kamu melihatnya? Di hutan, dekat lereng Arjuna, Ki Lurah. Bagaimana kamu tahu kalau mereka itu prajurit Kediri? Pakaiannya sama dengan prajurit yang sering meronda desa, Ki. Juga tameng dan pedangnya. Sebaiknya kita lapor. Kalau tidak, kita bisa dipersalahkan. Kalau begitu, sekarang juga kita ke sana. Terlambat. Aku yakin mereka sudah digembleng menjadi prajurit. Yang tombak dan panahnya suatu saat akan diarahkan kepada kita. Saya dan semua kelompok saya tidak mau disalahkan, Pangeran. Tugas yang diembankan kepada kami bukan untuk mengawasi penduduk, tapi untuk menjaga apakah ada gerakan-gerakan yang balelo dari para penduduk yang ada di kawasan Singosari. Bagaimana dengan anggota paman yang selalu membuat kekacauan, merampok, dan selalu bikin onar hampir seluruh daerah Singosari, bahkan sampai Kediri? Pangeran menuduh mereka itu adalah anak buah saya. Apa Pangeran pikir kami kumpulan rampok liar? Kami ini pendekar bayaran yang mempertaruhkan jiwa kami demi bayaran yang kami terima. Jadi pengacau-pengacau itu bukan anak buah paman? Kalau mereka bukan anak buah paman, saya akan kerahkan prajurit untuk menghabisi mereka. Pangeran, Tuhan telah melecehkan perjuangan kami dalam penghancuran Singosari. Bagaimanapun, kami telah menanamkan jasa dalam kemenangan itu. Kalau saya tidak menghargai jasa paman, sudah lama semua penjahat di sini kami habisi. Saya bicara dengan paman karena saya menghargai jasa paman. Begini, Nyi Dewi. Ada penduduk saya yang melihat 2 orang prajurit Kediri tewas di hutan dekat lereng Arjuna. Baiklah, besok kita berangkat. Kumeper desa yang paling akhir, Gusti Dewi. Tapi menurut beberapa orang rakyat saya, mereka pernah melihat ada gubuk yang dibangun di lereng Gunung Arjuna. Apa sudah ada yang pernah ke sana? Tidak ada yang berani, Gusti Dewi. Mereka takut gubuk itu dihuni oleh hantu berkayangan. Mereka sering mendengar suara bayi menangis. Pasti bayinya Gundurwo. Tukang cari kayu itu tahu tempatnya? Pasti tahu. Oh. Kita kepung gubuk itu. Pasti penghuninya yang telah membunuh prajurit Kediri ini. Heh. Kamu harus mengenal semua jenis tumbuhan untuk obat aja. Juga jenis-jenis jamur. Tidak usah mikir kepingin jadi pendekar. Tanca ingin seperti kawan-kawan Tanca yang lain, bisa membela diri dan membela orang yang lemah. Tapi akhirnya kamu jadi punya musuh. Kalau kamu jadi tabib, tidak akan punya musuh. Pernah kamu mendengar ada orang yang mau mencelakakan Wongin? Pekerjaan yang paling mulia di dunia ini adalah tabib. Karena dia selalu menolong penderitaan sesama manusia. Kita banyak dicari orang yang mau minta pertolongan, bukannya mengajak berkelahi. Saya sangsi, apakah bisa menyamai keahlian Bapak sebagai tabib? Saya malu kalau hanya sekedar bisa. Kamu pasti akan bisa menyamai Bapak, asal tekun, membaca kitab obat yang sudah Bapak tulis, dan rajin mengumpulkan dan mencoba tanaman-tanaman lain. Lejo, bawa anak buahmu melingkar dari sisi timur. Baik, Nini. Ayo. Yang lain ikut saya, tapi jangan ada suara. Penunjuk jalan di depan. Heh. Itu suara genderuwonya. Jangan takut. Tangkap dia. Jangan
goblok. Anak gendruwo suaranya tidak seperti bayi manusia. Sekarang jalannya kemana? Ke sana. Ayo nangis sendiri, Bi, sungguh. Panji, diamkan adikmu. Bibi ada urusan yang sangat penting. Ya, Bi. Nah, begitu anak manis, tidak boleh nangis. Kalau nangis, manisnya hilang. Cilup, Ba. Cilup, Ba. Bibi mau kemana? Panji, ada orang-orang jahat mau menangkap Bibi. Kamu sudah besar. Nanti kamu yang bawa Ayu Wandira pergi. Kamu ikuti sungai dan bersembunyi di dalam goa sampai kakek atau nenek Raga Runting datang, ya. Panji takut. Panji, kamu kemenakan Arya Kamandanu. Tidak boleh bicara begitu. Ngerti? Mengerti, Bi. Kalau begitu, ayo cepat keluar. Panji, jangan sampai kepergok orang-orang jahat itu, berbahaya. Hati-hati, Bi. Iya, Panji, jaga adikmu. Ya sudah, sekarang pergi, cepat. Lebih baik kamu menyerah, Nyisana. Kamu masih tetap menjadi buronan tentara Kediri. Aku heran kepada kalian. Tidak bisa membedakan yang salah dan benar. Tunjukkan kesalahanku dulu. Setelah itu, aku rela menyerahkan diri kepadamu. Kamu telah membunuh prajurit Kediri. Itu kesalahan kamu yang paling besar. Aku mempertahankan harga diri dan juga kesucianku sebagai wanita. Apa Nyisana akan diam saja kalau mau diperkosa orang? Jangan banyak mulut. Tangkap dia.
kangen sama Nini Mesin. Atau Nini Mesin kangen sama kakak Ramadhani. Mudah-mudahan. Ayo. Ya. Ya. Periksa gubuk itu. Tangkap hidup-hidup penghuni yang lain. Cepat. Kosong, Gusti. Kemana larinya bayi itu? Pasti mereka kabur ke arah lain. Kilurah, cari mayat perempuan seberang itu di dasar jurang. Kalau ketemu, bawa ke desa Jasun Wungkal. Baik, Gusti. Bakar gubuk itu. Jangan-jangan penunggu hutan Gunung Arjuna. Tempat ini benar aneh. Ayo balik. Panji, bibimu kemana? Bibi melawan orang-orang yang mau menangkapnya. Panji disuruh lari membawa Ayu Wandira. Pasti prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana Nini? Nini Mesin sanggup lawan mereka. Yang penting kita selamatkan kedua anak ini. Mau dibawa kemana Nini? Ya ke rumahku. Kemana lagi? Kalau begitu biar Panji ikut ke rumahku ya. Tidak bisa. Dua-duanya harus ikut aku. Kalau kamu mau, boleh ikut. Seperti biasa tidurnya di luar. Ya, ayo. Mesin. Oh Dewa, karma apa lagi yang kau timpakan kepada kami? Apa sebenarnya maumu? Semua orang yang kucintai kau ambil. Dan sekarang istriku kau ambil. Kakak, aku ingin melihat Panji Ketawang dan Ayu Wandira di atas. Panji? Ayu Wandira? Biar aku saja yang memeriksa ke atas. Kakak lebih baik mengurus Mesin. Bisa. Jahanam.
gadis wanita itu sampai juga di sini. Apa bisa disembuhkan, Pak? Kelihatannya luka yang di perut itu parah sekali. Kewajiban kita hanya menolong. Daripada didiamkan saja sama lelaki itu. Bisa tewas. Mesin terkena pukulan tapak Wisa. Rupanya Dewi Sambi meronda sampai ke tempat ini. Mesin menjadi korban yang ketiga setelah Kakang kemudian saya. Kamu? Saya sempat bentrok dengan Tong Bajil dan Dewi Sambi. Dada saya terkena pukulannya. Untung saya masih kuat untuk melarikan diri ke tempat ibu di Bukit Penabihan. Begitu buruk nasib Mesin di negeri ini. Dari awal kedatangannya sampai saat ini, selalu menderita.